pagi Pak Heri dan juga teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini kelompok kami yaitu kelompok 5 akan mempresentasikan terkait dengan wisdom. Kelompok kami terdiri dari 7 anggota, yaitu saya sendiri, Veronica Trianjani, lalu ada Vini Fitriani, Yohana Veronica, Sheila Delvia, Wanda Yosepani, Marta Tribudiarti, dan juga Dionysius Gigi. Pertama-tama, apa arti wisdom itu? Jadi, wisdom atau yang lebih sering kita kenal kebijaksanaan merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki oleh individu dalam menerima dan juga memahami makna dari segala peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya. Itu merupakan pengertian menurut Hardell dan juga Edward pada tahun 2015. Sedangkan menurut Randall dan juga Kenyon, karakteristik sebuah kebijaksanaan itu adalah penerimaan dan juga kemampuan untuk menentukan makna dari penderitaan atau kesulitan tanpa adanya pelarian dan juga keputusasaan. Jadi, wisdom itu diharapkan dapat membantu untuk memecahkan masalah dan memungkinkan seseorang untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan juga lebih efektif untuk menghadapi berbagai situasi kehidupan yang lebih sulit. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada faktor penyebab kebijaksanaan menjadi lebih kuat. Faktor yang menyebabkan kebijaksanaan dapat menjadi lebih kuat diantaranya ada faktor dalam diri individu atau faktor internal. Faktor internalnya yaitu usia. Usia di mana semakin banyak pengalaman hidup individu tersebut, maka akan lebih bijaksana dibandingkan dengan generasi yang lebih muda. Pengalaman hidupnya misalnya seperti individu tersebut mendapatkan pendidikan dan keterampilan serta bekerja di bidang tertentu. Hal inilah yang dapat mengasah kebijaksanaannya. Nah, selanjutnya ada kepribadian. Kepribadian individu ternyata juga dapat memperkuat kebijaksanaannya. Individu yang memiliki kualitas kognitif, reflektif, emosional yang berkontribusi terhadap kebijaksanaan, maka dia akan cenderung terpelajar, lebih sehat secara fisik, memiliki lebih banyak hubungan positif dengan orang lain, dan memiliki nilai yang lebih tinggi dalam berbagai tes kepribadian untuk keterbukaan terhadap pengalaman barunya. Selanjutnya, selain faktor internal, ada juga faktor eksternalnya. Nah, faktor dari kondisi eksternal yang juga menyebabkan kebijaksanaan dalam diri individu menjadi lebih kuat yaitu lingkungan. Misalnya, individu yang tinggal dalam lingkungan sosial yang sportif, warganya yang saling support, terus yang saling memberikan dampak positif saat berinteraksi secara langsung, maka selama masa pertumbuhan atau perkembangannya dari anak-anak hingga dewasa awal yang berkaitan secara positif dengan kebijaksanaan, maka nantinya akan berguna untuk mempertajam atau memperkuat kebijaksanaannya di masa yang akan datang. Sebelumnya, kita telah membahas faktor penyebab kebijaksanaan menjadi lebih kuat. Nah, selanjutnya kita akan membahas faktor penyebab kebijaksanaan menjadi lebih lemah. Jadi, faktor yang menyebabkan kebijaksanaan dapat menjadi lebih lemah dalam diri individu adalah faktor usia. Ya, benar sekali. Jadi, faktor usia itu dapat menyebabkan kebijaksanaan menjadi lebih kuat dan lebih lemah, di mana individu tersebut mengalami penurunan fungsi otak, yaitu pada kemampuan berpikirnya. Ini untuk faktor kebijaksanaan menjadi semakin lemah, yaitu individu yang mengalami penurunan fungsi otak, yaitu pada kemampuan berpikirnya. Nah, pada usia 75 tahun ke atas, setiap individu mengalami penurunan kinerja. Hal tersebut dikarenakan usia yang sudah lama dan tubuh yang selama 75 tahun digunakan untuk bergerak dan berpikir secara terus-menerus, sehingga anggota tubuh mengalami penurunan kinerja fungsi fisik yang semakin lemah dan juga kinerja beberapa organ tubuh pun mengalami penurunan sehingga tidak dapat bekerja secara optimal.
Hal tersebut juga terjadi pada otak yang mengalami penurunan sehingga otak tidak dapat berpikir secara optimal seperti pada saat usia 20 tahun ke atas. Telah kita ketahui jika kita selama ini hidup dari umur 1 tahun, 2 tahun, hingga mungkin bahkan ada yang 100 tahun. Nah, usia-usia yang paling optimal untuk faktor kebijaksanaan ialah 25 tahun ke atas. Itu menjadi kebijaksanaannya semakin lebih kuat pada umur tersebut. Kemudian umur tersebut juga dikatakan sebagai umur yang sudah matang karena sudah menginjak dewasa. Namun pada usia 75 tahun ke atas, kita telah ketahui jika seseorang pada usia tersebut itu sudah mengalami rentan penyakit dan lain sebagainya. Kondisi fisik pun juga semakin lemah. Nah, karena mungkin usia umur tersebut yang sudah terlalu lama, jadi kemampuan berpikir pun berkurang sehingga mempengaruhi kebijaksanaan di dalam tubuh seseorang. Nah, dari penurunan kemampuan berpikir tersebut dapat menyebabkan kebijaksanaan dalam diri individu menjadi lebih lemah. Yang selanjutnya yaitu mengenai hal positif jika memiliki wisdom atau kebijaksanaan. Dalam bertindak, kebijaksanaan sangat dibutuhkan agar tindakan yang kita lakukan dapat maksimal. Jika kita memiliki kebijaksanaan, otomatis hal-hal positif akan terpaku di dalam pribadi kita masing-masing. Hal-hal positif seperti apakah itu? Yaitu yang pertama, kita memiliki kemampuan untuk memutuskan atau menimbang sesuatu dengan tepat. Yang kedua, mampu mengambil jarak dengan masalah yang sedang dialami atau mampu meninjau permasalahan dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga, berperilaku baik dan selalu bersikap tenang di saat keadaan kita tidak baik-baik saja atau kita tidak gegabah. Yang keempat, selalu memiliki motivasi untuk mencapai kesempurnaan. Yang kelima, mengutamakan kepentingan orang daripada kepentingan pribadi. Yang keenam, memiliki kondisi spiritual, moral yang bertakwa, religius, beriman, dan tawakal, serta tutur kata yang halus, sifat yang tabah dan tegas. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak negatif apabila seseorang tidak memiliki kebijaksanaan di dalam dirinya. Peran kebijaksanaan sendiri sangat penting untuk dimiliki setiap pribadi manusia, karena kebijaksanaan sendiri adalah kemampuan manusia dalam mengambil keputusan untuk permasalahan yang kompleks di dalam hidupnya. Apabila seseorang tidak memiliki kebijaksanaan dalam dirinya, tentu akan menimbulkan beberapa dampak negatif. Berikut adalah dampak yang ditimbulkan apabila seseorang tidak memiliki kebijaksanaan tersebut, yaitu yang pertama, individu tersebut kemungkinan besar akan mengambil keputusan yang salah pada setiap permasalahan yang sedang dihadapi, sehingga nantinya akan merugikan dirinya sendiri. Yang kedua, yaitu individu tersebut akan sulit menentukan pilihannya, sehingga hal tersebut tentunya akan sulit menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Dan yang terakhir, yaitu individu tersebut akan bersikap acuh atau kurang peduli dengan lingkungan sekitarnya, serta tidak ada rasa kepedulian dalam dirinya dengan orang lain atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Dionysius Didi Sangkiswara dengan NIM 1953140020 dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Antaruman. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu bentuk-bentuk wisdom dalam kelompok. Bentuk-bentuk wisdom. Menurut kami, bentuk-bentuk dalam bahasan kali ini tergantung pada pribadi masing-masing yang ada di dalam sebuah kelompok. Karena dalam suatu kelompok, setiap individu memiliki peran dan bagiannya untuk bisa membangun kelompok tersebut. Sehingga ada baiknya bagi tiap individu yang ada di dalam sebuah kelompok untuk tidak mengedepankan sifat egoisnya masing-masing demi tercapainya kesatuan dalam kelompok tersebut. Dan dengan demikian,
Kelompok yang sudah terbentuk menjadi sarana untuk menyampaikan berbagai saran dan masukan dari setiap individu yang berguna untuk membangun kelompok tersebut lebih kuat lagi. Dari penjelasan tadi, saya akan mencoba memberikan sebuah contoh dari sebuah implementasi yang dilakukan dari bentuk-bentuk wisdom yang ada pada sebuah kelompok. Yakni ketika kita masuk dalam sebuah kelompok tertentu, misalnya kelompok kepanitiaan sebuah acara, di situ pasti akan hadir setiap individu dengan sifat dan egonya masing-masing. Dan juga ada koordinator kelompok yang akan menjadi penggerak dalam kelompok tersebut. Sehingga ketika kita ambil bagian dalam kelompok tersebut dan dengan sifat dan ego kita masing-masing, diharapkan untuk bagaimana cara kita mengendalikan ego kita di atas kepentingan dan terciptanya tujuan bersama untuk membangun dan menyelesaikan tugas dalam kelompok tersebut. Pada akhirnya, masing-masing dari kita akan menerima hasil yang positif dari pergumulan yang kita dapatkan dalam kelompok tersebut. Sekian dari saya dan terima kasih. Selanjutnya, fenomena kebijaksanaan dalam individu-individu masyarakat. Kebijaksanaan merupakan nilai utama dalam fungsi kognitif. Dalam konteks pendidikan karakter bangsa, kebijaksanaan sangat diperlukan. Pada individu-individu masyarakat saat ini, banyak pribadi yang sudah cukup memahami dan menerapkan konsep kebijaksanaan. Kebijaksanaan sendiri dikenal sebagai bagaimana manusia mengambil keputusan dan tindakan secara efektif untuk kehidupannya. Apakah keputusan dan tindakan yang mereka ambil sudah bijak dan memiliki dampak negatif yang sangat kecil, serta keputusan dan tindakan tersebut haruslah adil. Masyarakat dilihat sudah memiliki kebijaksanaan, di mana mereka memiliki pengalaman, pengetahuan lebih, dan dapat mengambil keputusan yang kompleks. Kebijaksanaan akan membawa manusia dalam membantu menentukan mana perilaku yang buruk dan mana perilaku yang baik. Dengan kebijaksanaan ini akan membuat dunia menjadi damai, aman, penuh sukacita, indah, dan bersahabat. Sekian presentasi dari kelompok 5 terkait dengan wisdom. Semoga materi yang kami sampaikan dapat diterima dan dapat dipahami dengan baik. Apabila ada salah-salah kata ketika kami menyampaikan presentasi, kami mohon maaf dan terima kasih.